Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menyesal ketika ibu yang selama ini kita sakiti sudah tidak lagi ada di dunia? Di sebuah desa kecil, pernah terjadi kisah yang membuat banyak orang merinding. Seorang anak yang selama hidupnya sering menyakiti ibunya, tiba-tiba menangis histeris di atas kuburan sang ibu. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena sesuatu yang ia dengar dari dalam liang kubur ibunya sendiri. Sebuah kejadian yang membuat banyak orang sadar bahwa azab bagi anak durhaka bisa datang bahkan sebelum akhirat. Suasana pemakaman siang itu sebenarnya sama seperti pemakaman pada umumnya. Beberapa warga berdiri mengelilingi liang kubur. Sebagian membaca doa dengan suara pelan. Angin bertiup pelan melewati pohon-pohon yang berdiri di sekitar makam desa itu. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang pemuda bernama Raka. Wajahnya pucat. Matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Dari tadi ia hanya menatap peti jenazah ibunya yang terbaring di samping liang kubur. Beberapa tetangga memperhatikannya dengan tatapan aneh. Mereka tahu Raka adalah anak Busari. Mereka juga tahu bagaimana sikap Raka selama ini kepada ibunya. Ketika para lelaki mulai menurunkan jenazah ke dalam liang kubur, Raka tiba-tiba terlihat gelisah. Nafasnya menjadi cepat. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap ke dalam lubang kubur. Tanah mulai dijatuhkan sedikit demi sedikit. Semua orang masih khusyuk berdoa. Namun tiba-tiba, Raka berteriak keras. "Tidak ibu, jangan." Orang-orang langsung kaget. Beberapa orang menoleh ke arahnya. Raka jatuh berlutut di dekat kuburan. Tangannya mencengkeram tanah yang masih basah. Ia menangis keras seperti orang yang sangat ketakutan. "Maafkan aku bu, maafkan aku." Tangisnya semakin keras sampai tubuhnya gemetar. Beberapa warga mencoba menenangkannya. "Sudah Rak, sabar." Namun Raka justru menutup telinganya dengan kedua tangan. Seolah-olah ia sedang mendengar sesuatu yang sangat mengganggunya. "Ibu, jangan panggil aku begitu." Salah satu warga mulai merinding melihatnya. Karena tidak ada seorang pun yang mendengar suara apapun dari dalam kubur itu. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon di sekitar makam bergesekan menimbulkan suara yang membuat suasana semakin tidak nyaman. Raka terus menangis histeris. Matanya menatap lurus ke arah tanah kuburan yang baru saja ditimbun. Seolah-olah ia melihat sesuatu di sana. Seorang tetua desa yang berdiri di dekatnya menggeleng pelan. Ia lalu berkata lirih kepada warga di sebelahnya. "Itu akibat anak yang terlalu sering menyakiti ibunya." Beberapa warga hanya saling pandang. Mereka tahu betul bagaimana kehidupan Raka selama ini bersama ibunya. Tangisan Raka masih terus terdengar di tengah pemakaman. Tangisan yang bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena sesuatu yang hanya ia sendiri yang merasakannya. Dan semua orang di desa itu tahu. Busari adalah ibu yang sangat baik. Namun anak yang ia besarkan dengan susah payah justru sering membuat hatinya terluka. Tidak banyak orang tahu. Beberapa bulan sebelum kematian Busari, sudah sering terdengar pertengkaran dari rumah kecil mereka. Bahkan suatu malam, beberapa tetangga mendengar suara tangisan Busari dari dalam rumahnya. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Karena mereka tahu, masalah itu terjadi antara seorang ibu dan anaknya sendiri. Dan tidak ada yang menyangka bahwa semua itu akan berakhir dengan kejadian yang membuat satu desa merinding seperti hari ini. Beberapa bulan sebelum kejadian di pemakaman itu, kehidupan Raka dan ibunya sebenarnya sudah sering menjadi bahan pembicaraan warga desa. Raka tinggal berdua dengan ibunya yang bernama Busari di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu sederhana. Dindingnya dari papan kayu yang sudah mulai kusam. Atapnya pun sering bocor ketika hujan turun. Sejak kecil, Raka hanya dibesarkan oleh ibunya. Ayahnya meninggal ketika Raka masih sangat kecil. Sejak saat itu Busari bekerja sendirian untuk membesarkan anaknya. Setiap pagi Busari bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan gorengan yang akan ia jual di pasar kecil dekat jalan raya. Setelah itu ia juga sering menerima cucian dari tetangga agar bisa menambah sedikit penghasilan.
hidupnya tidak pernah mudah. Namun Bu Sari tidak pernah mengeluh. Baginya yang penting Raka bisa makan, bisa sekolah, dan tidak kekurangan. Ketika Raka masih kecil, ia sebenarnya anak yang cukup penurut. Ia sering membantu ibunya di rumah. Kadang ia ikut mengantar gorengan ke warung-warung kecil di desa. Bu Sari selalu tersenyum ketika melihat anaknya. Ia sering berkata kepada tetangganya, "Aku tidak punya apa-apa. Tapi aku punya anak yang nanti akan membahagiakan aku." Tetangga yang mendengar itu biasanya hanya tersenyum. Namun semuanya mulai berubah ketika Raka mulai beranjak remaja. Ia mulai jarang membantu ibunya. Sepulang sekolah ia lebih sering bermain di luar bersama teman-temannya. Awalnya Bu Sari masih memaklumi. Ia berpikir mungkin anaknya hanya sedang ingin bermain seperti anak-anak lainnya. Namun lama-kelamaan sikap Raka semakin berubah. Ia mulai sering pulang malam. Kadang pulang dengan wajah yang terlihat lelah dan kesal. Ketika Bu Sari menanyakan kemana saja ia pergi, Raka hanya menjawab singkat, "Main sama teman." Tidak jarang jawabannya terdengar kasar. Bu Sari sebenarnya merasa sedih. Tetapi ia masih mencoba sabar. Suatu malam ketika Raka pulang larut, Bu Sari menunggunya di ruang depan. Lampu rumah hanya satu. Cahayanya redup menerangi ruangan kecil itu. Ketika Raka masuk rumah, Bu Sari berkata dengan suara pelan, "Nak, sudah malam sekali. Ibu khawatir kalau kamu pulang terlalu larut." Namun Raka langsung melempar tasnya ke kursi. "Aku sudah besar, Bu. Tidak perlu diatur terus." Bu Sari terdiam mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka anak yang dulu sangat ia sayangi mulai berbicara seperti itu. Namun Bu Sari tetap menahan perasaan. Ia hanya berkata pelan, "Ibu cuma takut terjadi sesuatu padamu." Raka tidak menjawab. Ia langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Suara pintu yang dibanting itu membuat Bu Sari terkejut. Ia hanya duduk diam di kursi kayu tua di ruang depan. Matanya mulai berkaca-kaca. Sejak saat itu sikap Raka semakin sulit dikendalikan. Ia mulai sering meminta uang kepada ibunya. Jika Bu Sari memberi sedikit saja, Raka langsung terlihat kesal. Padahal Bu Sari mendapatkan uang itu dari hasil bekerja seharian. Kadang tangannya sampai terasa sakit karena terlalu lama mencuci pakaian orang. Tetapi Raka tidak pernah memikirkan itu. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Beberapa tetangga mulai menyadari perubahan itu. Mereka sering melihat Bu Sari berjalan ke pasar dengan wajah lelah. Namun ketika ditanya, Bu Sari hanya tersenyum kecil. Ia capek sedikit. Tidak apa-apa. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Sampai suatu malam, beberapa tetangga mendengar suara pertengkaran dari rumah kecil itu. Suara Raka terdengar sangat keras. Dan malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk yang akan terjadi di rumah mereka. Sejak malam ketika tetangga pertama kali mendengar pertengkaran dari rumah kecil itu, keadaan di rumah Raka dan Bu Sari semakin sering tidak tenang. Raka semakin jarang berada di rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar desa. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia lakukan setiap malam. Yang sering terlihat hanyalah Raka pulang larut dengan wajah lelah dan kadang terlihat kesal. Sementara itu Bu Sari tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap pagi ia pergi ke pasar membawa dagangan gorengannya. Siang hari ia mencuci pakaian tetangga. Malam hari ia masih menyetrika pakaian orang di ruang tamu kecil rumahnya. Tubuhnya semakin terlihat lelah dari hari ke hari. Suatu malam, ketika Raka pulang cukup larut, Bu Sari masih terjaga di ruang depan. Lampu kecil di ruang itu menyala redup. Bu Sari sedang melipat pakaian hasil cucian tetangga. Ketika Raka masuk rumah, Bu Sari menatapnya dengan wajah khawatir. "Nak, kamu makan dulu. Ibu sudah siapkan nasi di dapur." Raka tidak menjawab. Ia langsung duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. Beberapa saat kemudian Bu Sari kembali berbicara. "Nak, kamu akhir-akhir ini sering sekali pulang malam. Ibu khawatir." Raka mendesah panjang. Kenapa sih ibu selalu menanyakan hal yang sama? Bu Sari mencoba tetap tenang. "Ibu hanya ingin kamu tidak salah jalan."
Namun tiba-tiba Raka berdiri dari kursinya dengan wajah kesal. Aku tidak salah jalan. Aku cuma ingin hidupku sendiri. Suara Raka cukup keras sampai terdengar keluar rumah. Busari terlihat kaget dengan nada suara anaknya. Ibu tidak melarang kamu punya teman. Tapi jangan sampai kamu lupa rumah. Raka tertawa kecil dengan nada sinis. Rumah? Rumah seperti ini mau dibanggakan? Ucapan itu membuat Busari terdiam. Ia menatap lantai beberapa detik. Rumah kecil itu memang sederhana. Tetapi rumah itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun Raka justru merendahkannya. Nak, rumah ini memang kecil. Tapi disinilah kita tinggal sejak dulu. Raka tidak peduli. Ia berjalan ke dapur lalu membuka tudung saji. Ketika melihat lauk yang hanya tempe dan sayur sederhana, wajahnya langsung berubah. Cuma ini? Busari menjawab pelan. Iya nak. Besok ibu baru belanja lagi di pasar. Raka menutup tudung saji dengan keras. Teman-temanku makan enak. Aku malah harus makan begini terus. Busari mencoba menjelaskan. Ibu hanya mampu seperti ini sekarang. Namun Raka malah berkata dengan nada tinggi. Kalau begitu jangan suruh aku tinggal di rumah seperti ini. Ucapan itu membuat hati Busari seperti tertusuk. Namun ia tetap tidak marah. Ia hanya menahan air matanya agar tidak jatuh di depan anaknya sendiri. Nak, jangan bicara begitu. Tetapi Raka sudah tidak peduli. Ia mengambil uang yang ada di atas meja. Uang itu sebenarnya adalah hasil Busari mencuci pakaian tetangga hari itu. Busari langsung berdiri. Nak, itu uang untuk belanja besok. Namun Raka memasukkan uang itu ke sakunya. Aku pinjam. Ibu butuh uang itu. Raka berjalan menuju pintu. Nanti aku ganti. Pintu rumah terbuka keras lalu tertutup lagi dengan suara keras. Busari hanya berdiri di tengah ruangan kecil itu. Ia menatap pintu yang sudah tertutup. Air matanya akhirnya jatuh. Malam itu Busari duduk sendirian cukup lama di kursi kayu tua. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam hatinya semakin terluka. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah Raka sama sekali tidak menyadari betapa dalam luka yang ia berikan kepada ibunya sendiri. Dan pertengkaran seperti itu mulai sering terjadi hampir setiap minggu. Namun tidak ada yang menyangka bahwa suatu malam nanti akan terjadi sebuah kejadian yang jauh lebih menyakitkan bagi Busari. Hari-hari berikutnya keadaan di rumah Raka dan Busari semakin terasa berat. Busari masih tetap bekerja seperti biasa. Setiap pagi ia pergi ke pasar membawa gorengan di dalam keranjang kecilnya. Walaupun tubuhnya sering terlihat lelah, ia tetap berusaha tersenyum kepada orang-orang yang membeli dagangannya. Namun di rumah, suasana sudah tidak lagi hangat seperti dulu. Raka semakin jarang berbicara baik kepada ibunya. Jika pulang ke rumah, ia lebih sering langsung masuk ke kamar atau duduk bermain ponsel tanpa peduli dengan keadaan di sekitarnya. Suatu sore, Busari baru saja pulang dari pasar. Wajahnya terlihat sangat lelah. Hari itu dagangannya tidak banyak terjual. Ia hanya membawa sedikit uang hasil jualan. Busari duduk di kursi ruang depan sambil mengurut tangannya yang terasa pegal. Setelah itu ia membuka tas kecilnya dan menghitung uang yang ia dapatkan hari itu. Tidak lama kemudian pintu rumah terbuka. Raka masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat terburu-buru. Ibu. Busari menoleh. Iya nak. Raka langsung berdiri di depan ibunya. Aku butuh uang. Busari terdiam sebentar. Uang untuk apa? Raka menjawab dengan cepat. Ada keperluan sama teman. Busari menatap anaknya dengan wajah ragu. Nak, ibu baru saja pulang dari pasar. Uang ibu tidak banyak hari ini. Raka mulai terlihat tidak sabar. Berapa yang ada? Busari membuka kembali tas kecilnya. Ia mengambil beberapa lembar uang. Ini saja yang ada. Raka melihat jumlahnya lalu mengerutkan dahi. Cuma segini. Busari menjawab pelan. Itu untuk belanja besok nak. Raka menghela nafas panjang dengan kesal. Aku butuh lebih dari itu. Busari menggeleng pelan.
Ibu benar-benar tidak punya lagi. Namun Raka tetap berdiri di depan ibunya dengan wajah tidak senang. Ibu pasti menyimpan uang lagi. Busari terlihat kaget mendengar ucapan itu. Tidak, Nak. Ibu tidak menyimpan apa-apa. Raka tiba-tiba berjalan ke arah lemari kecil di ruang depan. Ia membuka laci tempat Busari biasa menyimpan uang. Busari langsung berdiri. Nak, jangan begitu. Raka tidak mempedulikan ibunya. Ia mencari-cari di dalam laci itu. Akhirnya ia menemukan beberapa lembar uang yang sebenarnya disimpan Busari untuk membeli obat karena tubuhnya akhir-akhir ini sering terasa sakit. Raka langsung mengambil uang itu. Busari mencoba menahan tangannya. Nak, itu untuk obat ibu. Namun Raka menarik tangannya dengan kasar. Aku cuma pinjam. Suara Raka mulai meninggi. Aku butuh sekarang. Busari hanya bisa menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya terasa lemas. Ia tidak menyangka anak yang ia besarkan dengan penuh kasih bisa bersikap seperti itu. Nak, ibu benar-benar butuh uang itu. Namun Raka sudah memasukkan uang itu ke sakunya. Aku bilang nanti aku ganti. Setelah itu Raka berjalan menuju pintu rumah. Sebelum keluar, ia sempat berkata dengan nada kesal. Jangan selalu menahan uang seperti itu. Pintu rumah kembali tertutup keras. Busari berdiri diam di ruang depan. Tangannya perlahan memegang dadanya yang terasa sesak. Ia duduk kembali di kursi kayu. Matanya menatap lantai cukup lama. Hari itu sebenarnya Busari memang sedang tidak sehat. Tubuhnya terasa lemah sejak pagi. Ia bahkan sempat merasa pusing ketika berada di pasar. Tetapi ia tetap bekerja karena harus memenuhi kebutuhan rumah. Sekarang uang yang ia simpan untuk membeli obat sudah diambil oleh anaknya sendiri. Busari hanya bisa menghela nafas pelan. Malam mulai datang. Rumah kecil itu kembali terasa sepi. Dan di dalam rumah itu, seorang ibu hanya bisa menahan sakitnya sendirian tanpa diketahui oleh anak yang seharusnya menjaganya. Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan Busari semakin menurun. Tubuhnya sering terasa lemas. Kadang kepalanya pusing ketika sedang bekerja. Tetapi Busari tetap memaksakan diri pergi ke pasar seperti biasa. Ia tidak ingin berhenti bekerja karena ia masih harus membeli kebutuhan rumah. Sore hari itu, hujan mulai turun cukup deras di desa mereka. Angin bertiup membawa udara dingin. Jalanan desa mulai sepi karena orang-orang memilih tinggal di rumah. Di dalam rumah kecil itu, Busari terlihat sedang berbaring di ruang depan. Wajahnya pucat. Nafasnya terasa berat. Tubuhnya demam sejak siang hari. Beberapa kali ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Sementara itu Raka sedang duduk di kamar sambil bermain ponsel. Suara dari ponselnya terdengar cukup keras. Busari mencoba memanggil dengan suara pelan. Raka. Tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian ia mencoba memanggil lagi. Nak. Raka akhirnya keluar dari kamar dengan wajah kesal. Ada apa, Bu? Busari menatap anaknya dengan mata yang terlihat lemah. Ibu tidak enak badan. Raka berdiri di depan pintu kamar sambil menyilangkan tangan. Sakit apa? Kepala ibu pusing sekali. Badan ibu juga panas. Busari mencoba duduk perlahan. Nak, bisa antar ibu ke puskesmas? Raka terlihat ragu. Ia melihat keluar jendela. Hujan masih turun cukup deras. Raka menghela nafas panjang. Besok saja, Bu. Busari menatap anaknya dengan harapan. Tapi ibu benar-benar tidak kuat. Raka terlihat mulai kesal. Aku juga capek. Suasana rumah menjadi sunyi beberapa detik. Busari menundukkan kepalanya. Ibu hanya minta diantar sebentar saja. Namun Raka menggeleng. Hujannya deras. Lagi pula malam sudah hampir larut. Raka kemudian kembali berkata dengan nada datar. Besok pagi saja. Setelah mengatakan itu, Raka kembali masuk ke kamarnya. Pintu kamar tertutup. Suara ponsel kembali terdengar dari dalam kamar. Busari masih duduk di ruang depan dengan tubuh lemah. Matanya mulai berkaca-kaca.
Ia mencoba berdiri perlahan untuk mengambil air minum di dapur. Namun langkahnya terasa berat. Tubuhnya terasa semakin panas. Setelah minum sedikit air, Bu Sari kembali berbaring di kursi panjang di ruang depan. Hujan di luar rumah masih terus turun. Suara air hujan mengenai atap rumah terdengar jelas di dalam ruangan. Malam itu terasa sangat panjang bagi Bu Sari. Beberapa kali ia mencoba memanggil Raka lagi. Namun suaranya terlalu pelan untuk terdengar sampai ke kamar. Akhirnya Bu Sari hanya bisa berbaring sambil menatap langit-langit rumah yang gelap. Nafasnya terasa semakin berat. Di dalam kamar, Raka masih sibuk dengan ponselnya. Ia sama sekali tidak keluar lagi untuk melihat keadaan ibunya. Malam semakin larut. Lampu ruang depan masih menyala redup. Dan di kursi panjang itu, seorang ibu yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya sedang menahan sakit sendirian di dalam rumahnya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidup Bu Sari. Pagi hari datang dengan udara yang masih terasa dingin setelah hujan semalaman. Matahari mulai muncul perlahan di balik pepohonan desa. Di dalam rumah kecil itu suasana masih sunyi. Raka terbangun agak siang seperti biasanya. Ia keluar dari kamar sambil menguap. Rambutnya masih berantakan dan wajahnya terlihat malas. Ia berjalan menuju ruang depan. Langkahnya tiba-tiba berhenti. Ia melihat ibunya masih terbaring di kursi panjang tempat Bu Sari beristirahat semalam. "Ibu." Raka memanggil dengan suara biasa. Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat. "Ibu, sudah pagi." Tubuh Bu Sari tetap tidak bergerak. Raka mulai merasa aneh. Ia menyentuh tangan ibunya. Tangan itu terasa sangat dingin. Raka langsung terdiam. "Ibu." Ia mengguncang bahu ibunya perlahan. Tubuh Bu Sari tetap tidak bergerak. Wajah Raka mulai berubah. Nafasnya menjadi tidak teratur. "Ibu, bangun Bu." Suara Raka mulai gemetar. Ia mengguncang tubuh ibunya sedikit lebih keras. Namun Bu Sari tetap diam. Mata Bu Sari tertutup. Wajahnya terlihat tenang, tetapi tubuhnya sudah tidak bernyawa. Raka mundur beberapa langkah. Wajahnya mulai pucat. "Ibu, jangan bercanda." Suara Raka semakin panik. Ia kembali mendekat dan mencoba membangunkan ibunya lagi. "Ibu bangun, Ibu." Namun tidak ada reaksi sedikit pun. Raka mulai gemetar. Tangannya menutup wajahnya sendiri. Beberapa detik kemudian ia berlari keluar rumah. "Tolong, tolong." Teriakannya membuat beberapa tetangga keluar dari rumah mereka. Seorang tetangga bernama Pak Hadi segera datang mendekat. "Ada apa, Rak?" Raka menunjuk ke arah rumah dengan wajah panik. "Ibu, ibu saya." Pak Hadi langsung masuk ke dalam rumah bersama beberapa warga lain. Mereka mendekati kursi panjang tempat Bu Sari terbaring. Pak Hadi menyentuh tangan Bu Sari. Wajahnya langsung berubah serius. Ia menatap warga lain yang ada di ruangan itu. Bu Sari sudah meninggal. Ucapan itu membuat suasana rumah langsung sunyi. Beberapa tetangga terlihat kaget. Seorang ibu tetangga langsung menutup mulutnya dengan tangan. "Innalillahi." Raka yang berdiri di pintu rumah langsung terduduk di lantai. Matanya menatap kosong ke arah ibunya. Ia tidak menyangka semua akan terjadi seperti ini. Beberapa tetangga mulai membantu mengurus jenazah Bu Sari. Ada yang menyiapkan kain kafan. Ada yang memanggil orang lain di desa. Rumah kecil itu perlahan mulai dipenuhi warga. Namun di tengah keramaian itu, Raka hanya duduk diam di sudut ruangan. Matanya terus melihat ke arah tubuh ibunya yang kini sudah terbaring kaku. Beberapa kali ia mengingat kejadian malam tadi. Saat ibunya memintanya mengantar ke puskesmas. Saat ia menolak dan memilih kembali ke kamar. Kenangan itu mulai berputar di pikirannya. Tangannya mulai gemetar. Raka menundukkan kepalanya. Air matanya perlahan jatuh. Namun semua yang ia rasakan sekarang sudah terlambat. Ibunya sudah tidak bisa mendengar permintaan maafnya lagi. Dan siang hari itu, seluruh warga desa mulai bersiap mengantar Bu Sari ke tempat peristirahatan terakhirnya. Siang hari itu suasana desa terasa berbeda. Banyak warga berkumpul di rumah kecil milik Bu Sari.
Mereka datang untuk mengantar kepergian wanita yang selama ini dikenal sebagai orang yang sabar dan baik hati. Beberapa ibu terlihat membantu menyiapkan jenazah. Sementara para lelaki menyiapkan keranda untuk membawa Busari ke pemakaman desa. Di sudut rumah, Raka duduk dengan wajah kosong. Matanya bengkak karena sejak pagi ia terus menangis. Namun tangis itu tidak bisa menghilangkan perasaan berat yang terus menghantui pikirannya. Beberapa tetangga hanya menatapnya dari kejauhan. Mereka semua tahu Busari adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya. Tetapi mereka juga tahu bagaimana Raka sering bersikap kasar kepada ibunya. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Tak lama kemudian, jenazah Busari dimasukkan ke dalam keranda. Warga mulai berjalan menuju pemakaman yang berada tidak jauh dari desa. Langkah mereka pelan. Suasana terasa hening. Raka berjalan di belakang keranda bersama beberapa warga lain. Kepalanya tertunduk. Sesekali ia mengusap air mata yang terus mengalir. Ketika rombongan sampai di pemakaman, liang kubur sudah disiapkan. Para lelaki perlahan menurunkan keranda dan membuka kain penutup terakhir. Beberapa orang membaca doa dengan suara pelan. Raka berdiri tidak jauh dari liang kubur. Tubuhnya terlihat gemetar sejak tadi. Saat jenazah Busari mulai diturunkan ke dalam liang kubur, tiba-tiba Raka merasa dadanya sesak. Nafasnya menjadi cepat. Matanya terus menatap ke dalam liang kubur. Tanah mulai dijatuhkan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba Raka mendengar sesuatu. Sebuah suara yang sangat ia kenal. Suara itu pelan, namun jelas di telinganya. Raka. Raka langsung membeku. Matanya membesar. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Semua orang masih sibuk menimbun tanah sambil membaca doa. Namun suara itu terdengar lagi. Raka. Kali ini terasa lebih dekat. Seolah datang dari dalam liang kubur. Tubuh Raka langsung gemetar hebat. Ibu? Ia berbisik dengan suara pelan. Namun suara itu kembali terdengar di telinganya. Suara yang membuat jantungnya berdegup sangat kencang. Seketika Raka berteriak keras. Tidak, Ibu. Orang-orang yang berada di sekitar kuburan langsung kaget. Raka jatuh berlutut di tanah yang masih basah. Tangannya mencengkeram tanah kuburan sambil menangis keras. Maafkan aku, Bu, maafkan aku. Beberapa warga mencoba memegang bahunya. Sudah, Rak, tenang. Namun Raka justru menutup telinganya dengan kedua tangan. Ibu, jangan panggil aku begitu. Wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal orang-orang di sekitarnya tidak mendengar apapun. Tangisan Raka semakin keras. Ibu, aku salah, aku salah. Beberapa warga mulai saling memandang dengan perasaan tidak nyaman. Suasana pemakaman yang tadinya tenang berubah menjadi tegang. Seorang tetua desa berdiri tidak jauh dari Raka. Ia menggeleng pelan sambil melihat pemuda itu menangis di atas kuburan ibunya sendiri. Namun yang membuat semua orang semakin merinding adalah Raka terus menatap ke arah tanah kuburan itu. Seolah-olah ia masih mendengar sesuatu dari dalam sana. Tangisan Raka di pemakaman siang itu masih terus terdengar. Beberapa warga mencoba menenangkannya, tetapi tubuhnya tetap gemetar seperti orang yang sangat ketakutan. Raka terus menatap tanah kuburan yang masih basah. Nafasnya terengah. Wajahnya pucat. Ibu, aku minta maaf. Suara itu keluar dari mulutnya berulang kali. Namun setiap kali ia mencoba menenangkan diri, suara itu kembali terngiang di telinganya. Suara ibunya. Suara yang dulu sering memanggilnya dengan penuh kasih. Sekarang suara itu terasa sangat menyakitkan di hatinya. Akhirnya beberapa warga membawa Raka menjauh dari kuburan. Ia masih menangis sambil menundukkan kepala. Pemakaman Busari selesai tidak lama kemudian. Satu persatu warga mulai meninggalkan tempat itu. Tetapi sejak hari itu, cerita tentang kejadian di pemakaman tersebut mulai tersebar ke seluruh desa. Banyak orang membicarakan bagaimana Raka menangis histeris di atas kuburan ibunya sendiri. Sejak hari itu hidup Raka berubah. Ia menjadi sangat pendiam. Ia jarang keluar rumah. Bahkan sering terlihat duduk sendirian di depan rumah dengan wajah kosong.
Namun ada satu hal yang sering dilakukan Raka. Hampir setiap sore ia datang ke kuburan ibunya. Ia duduk di sana cukup lama. Kadang hanya menatap tanah kuburan. Kadang menangis sambil meminta maaf. Beberapa warga pernah melihatnya berbicara sendiri di sana. Bu, kalau waktu bisa kembali, aku ingin memperlakukan ibu dengan baik. Namun waktu tidak pernah bisa kembali. Ibu yang selama ini selalu memaafkan dirinya sudah tidak ada lagi di dunia. Penyesalan yang sekarang ia rasakan datang terlalu terlambat. Dan sejak saat itu, banyak orang di desa itu mengambil pelajaran dari kisah Raka. Bahwa seorang ibu seringkali mencintai anaknya tanpa syarat. Ia bekerja keras, menahan lelah, bahkan menahan sakit demi anaknya. Namun terkadang seorang anak baru menyadari besarnya cinta itu setelah ibunya pergi untuk selamanya. Ingatlah satu hal. Ridho orang tua adalah pintu kebaikan dalam hidup. Dan murka orang tua bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Selama ibu masih hidup, masih ada kesempatan untuk meminta maaf. Masih ada kesempatan untuk membuatnya tersenyum. Karena ketika ibu sudah tiada, yang tersisa hanyalah kenangan dan penyesalan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati dan penuh pelajaran, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar lebih banyak lagi cerita penuh hikmah yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.